dari 27 anak tidak bisa menjelaskan kalimat. Kalimat itu apa? Kalimat. Iya, silakan. Kalimat adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Iya. Ada lagi yang lebih simpel. Kalimat itu kamu tahu, oh ini kalimat, ini kata. Kalimat adalah yang paling simpel adalah susunan kata. Iya enggak? Ya, susunan Iya, kata. Nah, susunan kata yang mempunyai arti itu namanya kalimat berarti. Contoh apa? Contohnya apa? Kalimat yang mempunyai arti. Kamu ketika ngomong sama teman kamu kan itu menyusun kalimat, iya enggak? Kamu menyampaikan ke teman kamu, hari ini saya sedih. Teman kamu tahu kalau hari ini kamu sedih, ya. Itu artinya kalimat yang mempunyai arti. Nah, contoh kalimat yang tidak mempunyai arti. Contohnya apa? Ada yang punya adik kecil? Ada? Pernah mendengar Punya, kalimat? Bu. Ya, pernah nggak adik kamu ngomong kemudian kamu tidak mengerti maksudnya? Sering. Nah, sering. Ini maksudnya apa sih? Ya, itu kan berarti menyusun kalimat, membuat kalimat, menyampaikan kalimat, tapi tidak mempunyai arti. Contohnya, jatuh matahari tidak. Misalkan, itu maksudnya apa ya? Kan tidak mempunyai arti ya. Jadi kalimat berarti adalah susunan kata yang mempunyai arti. Sedangkan kalimat terbuka adalah kalimat yang bisa berubah. Misalkan itu adalah benda cair. Nah, itu kan kalimat terbuka, artinya itu kata itu bisa diganti dengan air, bisa diganti dengan misalkan minyak, seperti itu ya. Nah, ini yang perlu kalian pelajari. Untuk kalimat berarti nanti ada pernyataan, bukan pernyataan, kemudian di antara pernyataan itu ada ingkaran, konjungsi, disjungsi, implikasi dan sebagainya. Kayaknya baru semua ini ya, materi baru di kalian. Oke. Pernyataan dan bukan pernyataan. Mempelajari logika matematika yaitu mempelajari bagaimana mengambil kesimpulan suatu pernyataan benar atau sah dan juga melakukan pembuktian. Nah, kalimat berarti ini kalimat itu dibagi dua, kalimat tak berarti dan kalimat berarti. Sedangkan kalimat berarti itu bisa masuk pernyataan atau bukan pernyataan. Nah, contoh pernyataan itu atau deklaratif. Nah, yang termasuk bukan pernyataan adalah kalimat tanya, terbuka, perintah, harapan. Contoh pernyataan. Nah, ini contoh pernyataan adalah kalimat yang faktual atau perlu pembuktian, kemudian pernyataan yang bernilai benar, pernyataan yang bernilai salah. Contohnya gini. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Itu adalah pernyataan. Karena ada nilainya, yaitu benar. Kemudian contoh lagi. 2 dikurangi 4 sama dengan 10. Itu namanya pernyataan yang bernilai salah. Ya, jadi pernyataan itu bisa benar atau salah, tetapi tidak keduanya. Contoh, Jakarta jauh letaknya. Kata jauh kan relatif ya, jauh menurut siapa? Ya, itu bukan pernyataan, jadi perlu pembuktian. Nah, kalau bukan pernyataan, contohnya kalimat tanya. Siapakah namamu? Atau kalimat perintah, ambilkan buku itu. Atau harapan, minta tolong lanjutkan pekerjaan itu. Gitu ya, bisa dipahami ya. Jadi pernyataan dan bukan pernyataan.
Oke, ini kalimat pernyataan adalah kalimat yang nilai kebenarannya dapat ditentukan. Nilai kebenarannya nilai benar atau salah saja, tetapi tidak keduanya. Pernyataan disimbolkan dengan huruf kecil. Contohnya A, B, PQ, dan lain-lain. Contoh, pernyataan P, titik 2 artinya pernyataan P berbunyi, semua bilangan prima adalah ganjil. Kemudian T, pernyataan T berbunyi, jika 2X sama dengan 6, maka X sama dengan 3. Sedangkan kalimat deklaratif faktual, ini pernyataan yang membutuhkan bukti adalah pernyataan yang harus diselidiki dulu kebenarannya. Contoh, Nyoman adalah salah satu siswa SMK ABC. Telah terjadi gempa di kota Subang. Ini pernyataan, tetapi harus diselidiki. Bisa dipahami ya? Membedakan pernyataan dan bukan pernyataan. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum tentu dapat ditentukan nilai kebenarannya karena masih mengandung peubah. Masih mengundang peubah. Contoh, 5P dikurangi 10 sama dengan 15. Ini termasuk kalimat terbuka karena masih mengandung peubah. Peubahnya yang mana? Peubah itu adalah P. Kan bisa diubah, ya. Contoh yang kedua, patung tersebut adalah patung proklamator bangsa Indonesia. Patung yang mana? Patung siapa? Ya. Demikian juga dengan yang ketiga. Coba sekarang untuk soalnya di antara kalimat berikut tentukan mana yang merupakan pernyataan dan kalimat terbuka. Oke, ada yang mau mencoba? Yang A, kerjakan PR-mu. Termasuk pernyataan atau kalimat terbuka? Kalimat terbuka, Bu. Kalimat terbuka karena merupakan kalimat perintah, ya. Oke, yang B, hari ini tidak hujan. Pernyataan. Pernyataan yang membutuhkan bukti, ya. Oke, C, 2X ditambah 15 sama dengan 21. Kalimat terbuka. Kalimat terbuka. Yang D, 5 dikurangi 2 ditambah 3 lebih besar dari 0. Pernyataan, Bu. Pernyataan. Titik didih air, ya, titik didih air 100 derajat Celcius. Titik didih air 100 pernyataan. Kita lanjutkan. Sekarang ke ingkaran, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Ini merupakan operasi, ya, operasi dalam logika matematika. Yang pertama, ingkaran. Ingkaran dari suatu pernyataan adalah suatu pernyataan baru yang dibentuk dari suatu pernyataan awal sehingga nilai kebenarannya berubah. Kemudian jika P adalah suatu pernyataan, maka ini bacanya negasi, ya, maka negasi P merupakan ingkaran dari pernyataan tersebut. Ingkaran dapat disusun dengan menggunakan kata tidak benar atau bukan, atau membubuhkan kata tidak. Contoh, pernyataan P, Kuala Lumpur, ibu kota Malaysia. Ini pernyataan yang bernilai benar. Kemudian negasinya bagaimana? Negasinya adalah Kuala Lumpur bukan ibu kota Malaysia. Berarti tinggal dibubuhkan kata bukan. Gitu ya. Atau negasi P-nya adalah
Tidak benar, Kuala Lumpur ibu kota Malaysia. Contoh yang kedua, 10 dikurangi 3 lebih kecil dari 5. Ini adalah pernyataan yang bernilai salah. Maka negasi S-nya tidak benar bahwa 10 dikurangi 3 lebih kecil dari 5. Atau negasi S, 10 dikurangi 3 lebih besar atau sama dengan, ingat ada sama dengannya ya. Negasi S, 10 dikurangi 3 lebih besar atau sama dengan 5. Ini pernyataan benar. Bisa dipahami sampai dengan sini? Untuk ingkaran? Bisa. Bisa. Alhamdulillah. Oke. Nah, sekarang tabel kebenarannya. Ini tabel kebenarannya. Jika pernyataannya P, ini pernyataan P dan ini negasi P. Jika pernyataannya P, maka negasi P bernilai salah. Jika pernyataan P bernilai salah, maka negasi P bernilai benar. Kemudian untuk negasi atau ingkaran dari suatu pernyataan. Ini pernyataan semua titik lah negasinya ada titik tidak titik. Contohnya ini contoh, semua siswa belajar jarak jauh. Berarti negasinya apa? Ini P, maka negasi P-nya apa? Kata semua diganti dengan ada. Ya. Ini kan kalau dibaca seperti ini. Jedanya ya. Semua siswa, kan gini. Semua siswa belajar jarak jauh. Kan cara membacanya seperti itu. Nah, negasinya bagaimana? Negasinya kata semua diganti dengan ada. Berarti apa? Ada siswa. Nah, ada siswa. Ada siswa belajar jarak jauh. Gimana? Ada siswa. Nah, ini di sisa kalimat ya. Ini kan sebenarnya kalimat, kemudian saya bagi dua. Belajar jarak jauh itu diberi kata tidak. Nah, berarti gimana? Ada siswa, kan ada titik-titik, tidak titik-titik. Gimana? Tidak belajar jarak jauh. Nah, ada siswa tidak belajar jarak jauh. Begitu ya. Bisa dipahami? Iya, Bu, bisa, Bu. Oke. Saya minta satu orang. Bu. Saya minta satu orang, ada yang bersedia? Putri. Sebentar. Saya ambil nama dulu. Nama. Ya, saya minta tolong. Devi Mulyani ada? Mbak Devi ada? Minta tolong dicek ada Mbak Devi enggak? Hadir enggak? Kalau tidak ada Mbak Sinta Adelia. Adakah Sinta Adelia? Anis Amelia deh. Mbak Anis,
diaktifkan mikrofonnya. Halo? Suara saya terdengar enggak ini? Jangan-jangan ditinggal. Mbak Anis. Mbak Anis. Anis Amelia mana? Ya, Bu. Ya, sekarang Mbak Anis. Ibu minta tolong kamu buat pernyataan yang menggunakan kata semua. Semua siswa mengerjakan tugas matematika. Diulangi pelan-pelan, Mbak. Semua siswa mengerjakan tugas matematika. Semua siswa mengerjakan tugas matematika. Buatlah negasinya. Silakan. Ada yang mau menjawab atau Mbak Anis menunjuk temannya? Mbak Anis menunjuk temannya. Siapa yang ada di situ? Yuyun. Yuyun. Itu, Bu. Yun. Oke, Yun diaktifkan kameranya, diaktifkan mikrofonnya. Ya, Bu. Oke, jawabannya apa, Nok? Ada siswa yang tidak mengerjakan tugas matematika. Oke, gimana Mbak Anis jawabannya Mbak Yun? Iya, Bu. Udah, betul? Iya, betul. Oke, bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, terima kasih. Bisa, Bu. Ya, kita lanjutkan sekarang. Kemudian, sudah tampil ya di layar ya? Ada atau beberapa titik-titik, ini negasinya adalah semua titik-titik, tidak titik-titik. Contoh. Ada orang tua yang tidak memahami perasaan anaknya. Ada orang tua yang tidak memahami perasaan anaknya. Maka negasinya apa di sini? Semua orang tua tidak memahami perasaan anaknya. Tidak kan? Tidak kan? Kalau tidak kan berarti tidaknya dihilangkan saja. Berarti gimana? Semua orang tua memahami perasaan anak. Semua orang tua memahami perasaan anaknya. Begitu ya. Oke. Saya minta tolong satu lagi. Apa ya? Ada soal yang sulit. Ada soal yang sulit. Ada soal yang sulit. Negasinya apa? Semua soal Tidak sulit. soal tidak sulit. Semua soal tidak sulit. Ya, tidak sulit. Jadi jangan diganti dengan mudah, tetapi semua soal tidak sulit. Nah, ini nanti kita mempelajari logika matematika itu akan dipakai pada saat kalian tes potensi akademik TPA. Pada saat kalian nanti masuk ke perguruan tinggi, pada saat kalian masuk ke dunia kerja, itu kan biasanya lewat tes. Itu logika kamu. Ini anak ini bisa nggak nih main logikanya? Logikanya benar nggak? Seperti itu. Nah, di sini yang kita akan pelajari ya. Oke. Kemudian, jika pernyataan sama dengan, maka negasinya tidak sama dengan. Kemudian, jika pernyataannya lebih dari, negasinya kurang dari atau sama dengan. Jadi ada sama dengannya. Demikian juga dengan
yang kurang dari. Begitu ya. Nah, ini contohnya. Tentukan negasi dari pernyataan berikut. Semua hewan berkaki 4. Ada ikan yang bernafas dengan paru-paru. Semua hewan berkaki 4. Ada hewan yang tidak berkaki 4. Ada ikan yang bernafas dengan paru-paru. Semua ikan tidak bernafas dengan paru-paru. 3 ditambah 2 dibagi 4 lebih kecil dari 5. 3 ditambah 2 dibagi 4 lebih besar atau sama dengan 5. Gampang. Oke, sekarang kita ke asah kemampuan buat negasi dari pernyataan berikut. Ada yang mau menjawab nama yang A? Ada yang mau menjawab yang A? Ayo. Saya Bu. Nama? Nama Ivana Fortunata. Oke, silakan Ivana. 1 ditambah 1 tidak sama dengan 2. Oke, pinter. 1 ditambah 1 tidak sama dengan 2. Terima kasih Mbak Ivana. Dilanjutkan yang B, silakan. Saya Bu Nama? Muhammad Aditya Gilang. Muhammad Aditya. Ya, silakan Mas Adit. Serang bukan ibu kota Provinsi Banten. Pinter. Makasih Mas Adit. Berikutnya. C. Saya Bu Ya, nama? Raihansyah. Raihansyah, silakan. Rida tidak memakai kacamata. Rida tidak memakai kacamata. Pintar. Berikutnya. Saya Bu Ya. 2 ditambah 7 lebih besar dari 5. 2 ditambah 7. Ini lebih besar. Negasinya? 2 ditambah 7 lebih kecil daripada 5. Ada sama dengannya, Mas. 2 Ditambah 7 lebih kecil sama dengan 5. Iya. 2 ditambah 7 lebih kecil atau sama dengan 5. Ingat ya, kalau di sini tidak ada sama dengannya, maka di sini ada sama dengannya. Ini dengan Mas siapa? Adit Bu. Mas? Aditya. Oh, Aditya lagi. Iya Bu. Mas Aditya lagi. Oke. Yang E, silakan. Saya Bu Nama? Dika Ananda Julianto. Dika? Ananda Julianto. Dika Ananda Julianto. Oke. Silakan. Ada ikan yang tidak bernafas dengan insang. Ya, ada ikan yang tidak bernafas dengan insang. Oke, terima kasih. Terakhir yang F. Ayo yang F. Ayo, terakhir ini yang F. Tadi beberapa, kalau beberapa diganti dengan semua. Kemudian ada kata tidaknya. Yuk. Saya Bu. Nama, sebutkan nama dulu. Dinda. Dinda. Ya. Ya, silakan Dinda. Semua siswa masuk karena sakit. Ya, semua siswa masuk karena sakit. Oke, bisa dipahami semua ya. Untuk negasi dari pernyataan, saya screenshot biar saya tidak lupa siapa yang menjawab hari ini. Oke. Maaf Bu, saya Dina bukan Dinda.
Oh, ya wis, nggak apa-apa wis. Nanti di itu aja ya, dikonfirmasi di grup aja ya. Dina gitu ya. Yuk, sekarang kita lanjutkan. Sekarang pernyataan majemuk. Pernyataan majemuk adalah suatu pernyataan baru yang diperoleh dari menggabungkan beberapa pernyataan tunggal seperti kata hubung kalimat tertentu. Ini nanti kalian tinggal menghubungkan saja. Kata hubungnya dan, atau, tetapi, jika. Sebentar. Ini bukan, jadi dan, atau, tetapi, jika titik-titik maka titik-titik, kemudian titik-titik, jika dan hanya jika titik-titik dan sebagainya. Nah, untuk pernyataan majemuk pada logika matematika ini dibagi 4 ya, ada 4. Disjungsi, konjungsi, implikasi dan diimplikasi. Nah, yang disjungsi itu kata hubungnya apa? Kita simak. Nah, konjungsi dulu. Suatu konjungsi adalah pernyataan majemuk yang disusun dari dua pernyataan yang dirangkai dengan kata hubung dan. Ya, konjungsi kata hubungnya dan dilambangkan dengan notasi V terbalik ya. Misalkan P dan Q adalah pernyataan, maka konjungsinya adalah P dan Q. Ini dibaca P dan Q. Selain kata hubung dan, yang setara, nah yang setara adalah tetapi, walaupun, maupun, ya. Nah, dapat digunakan sebagai kata hubung konjungsi selama tidak mengurangi arti dari kalimat itu. Kemudian, tabel kebenaran konjungsi. Tabel kebenaran konjungsi ini seperti ini. Jika pernyataan yang pertama benar, ini P-nya benar, Q-nya benar, maka konjungsinya benar. P-nya benar, Q-nya salah, maka konjungsinya salah. P-nya salah, Q-nya benar, maka konjungsinya salah. Kemudian P-nya salah, Q-nya salah, maka konjungsinya salah. Jadi nanti kan kalian ada 4 tabel ya, 4 tabel kira-kira nanti kalau dihafalkan gimana? Nggak perlu dihafalkan. Jadi yang berbeda sendiri adalah yang ini. Nah ya, yang berbeda sendiri adalah ini. Kita tuliskan aja. Suatu konjungsi bernilai benar, ya kan? Suatu konjungsi bernilai benar jika apa? Jika apa? Jika kedua pernyataan bernilai benar. Pernyataan bernilai benar. Oke. Contoh. Bulan April terdiri atas 30 hari. Benar ya? Musim hujan di Indonesia terjadi antara bulan Oktober hingga April. Kalau ini misalkan benar, toh sekarang kenyataannya hujan itu sewaktu-waktu ya, sewaktu-waktu. Nah, maka kalau misalkan dibuat dengan kata hubung dan, kalimatnya menjadi bulan April terdiri atas 30 hari dan musim hujan di Indonesia terjadi antara bulan Oktober hingga April. Ya, jadi tinggal diberi kata hubung dan. Begitu ya. Oke. Berikutnya. Diketahui pernyataan berikut. P, dia menyukai matematika. Q, dia adalah siswi kelas 11 SMK Jaya. Tulislah pernyataan majemuk yang dinotasikan sebagai negasi P dan Q. Yuk, berarti gimana? Bunyinya gimana?
Dia tidak menyukai Siapa? Ini siapa matematika. yang menjawab? Siapa yang menjawab? Ivana. Ivana. Oke, ya silakan Mbak Ivana. Dia tidak menyukai matematika dan dia adalah siswi kelas 11 SMK Jaya. Iya, begitu. Dia tidak menyukai matematika dan dia adalah siswi kelas 11 SMK Jaya. Nah, oke, kita lanjutkan nomor 2. Buat tabel kebenaran untuk pernyataan tidak P dan tidak Q. Nah, ini saya kita kerjakan bersama-sama ya. Tadi kan tabelnya P, Q, gini ya. Tabelnya P, Q. Oke, ini kita bermain logika. Ya. Perlu diketahui pada saat membuat tabel kebenaran, karena ini ada 2 pernyataan, berarti pernyataan yang pertama adalah B, S, S. Sedangkan pernyataan yang kedua adalah B, S, B, S. Oke. Kemudian di sini yang kita butuhkan adalah negasi P. Butuh enggak? Kita butuh negasi P tidak? Tidak, karena kita butuhnya P. Yang kita butuhkan adalah negasi Q. Maka di sini kita tulis negasi Q. Yuk, negasi Q-nya berarti apa? Kalau Q-nya B, maka negasi Q S, B, S, B. Begitu ya. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian kita kerjakan yang di dalam kurung. Yuk, yang di dalam kurung itu apa? P dan negasi Q. P dan negasi Q. P dan negasi Q. Tadi suatu konjungsi cirinya apa? Bernilai benar jika kedua pernyataan bernilai benar. Oke, sekarang kita akan mengoperasikan disjungsi ini, yaitu kolom pertama dengan kolom ketiga. Yuk kita kerjakan bersama. B dengan S apa? S. S. Oke, pintar. B dengan B. B. Benar. S dengan S. S. S dengan B. S. Oke. Nah, sedangkan kita itu butuhnya tabel ini. Berarti kita buat kolom lagi negasi P dan tidak Q. Nah, mudah-mudahan bisa terbaca. Berarti kan negasi dari kolom keempat. Iya kan? Iya, Bu. Ya, yuk negasi dari kolom keempat apa? B. B, S, 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 B, B, B. Oke, begitu ya. Bisa dipahami, silakan kalian bisa screenshot. Udah saya screenshot juga. Nah, sekarang kita lanjutkan disjungsi. Disjungsi adalah suatu pernyataan majemuk yang disusun dari 2 pernyataan yang dirangkai dengan kata hubung atau. Ya, kalau konjungsi dan disjungsi kata hubungnya adalah atau. Dilambangkan dengan notasi V. Dilambangkan dengan notasi V. Nah, perhatikan tabel kebenaran disjungsi. Jika P-nya benar, Q-nya benar, P atau Q benar. Ini bisa kalian lihat ya, yang berbeda sendiri adalah baris yang terakhir. Berarti yuk kita ambil kesimpulan apa? Suatu disjungsi
bernilai salah jika apa? Jika kedua pernyataan bernilai salah. Ya. Masih ingat tadi kalau konjungsi apa? Suatu konjungsi bernilai benar jika kedua pernyataan bernilai benar. Iya, pintar. Oke, berarti kalau disjungsi suatu konjungsi bernilai salah jika kedua pernyataan bernilai salah. Kita lanjutkan. Nah, ini contohnya. Pernyataan P berbunyi 11 adalah bilangan genap. Pernyataan Q ada 13 bulan dalam 1 tahun. Maka jika kita hubungkan menggunakan kata atau menjadi 11 adalah bilangan genap atau ada 13 bulan dalam 1 tahun. Begitu ya. Kemudian asah kemampuan diri. Ya. Nomor 1, diketahui pernyataan berikut. P, cuaca hari ini tidak cerah. Q, Andri lulus ujian. Tulis pernyataan majemuk yang dinarasikan sebagai tidak, P atau Q. Gimana berarti? Gimana? Ini kan berarti bisa, negasi ini kan bisa tidak atau tidak benar ya, karena masih dalam tanda kurung seperti ini, maka kita tulis pernyataan majemuknya seperti ini. Tidak benar bahwa cuaca hari ini tidak cerah atau Andri lulus ujian. Itu ya. Oke, sekarang nomor 2. Tentukan nilai kebenaran pernyataan. Yuk sekarang kita akan menentukan nilai kebenarannya. Sudut lancip kurang dari 90 atau 5 pangkat 3 sama dengan 25. Ini kalau mengerjakan soal seperti ini berarti kita harus menilai satu persatu ya. Kita tentukan nilai kebenarannya satu persatu. Sudut lancip itu kurang dari 90. Benar atau salah? Benar, Bu. Benar. 5 pangkat 3 sama dengan 25. Salah. Benar atau salah nilai kebenarannya? Benar atau salah nilai kebenarannya adalah? Benar. Iya, karena tadi suatu disjungsi bernilai salah jika keduanya adalah salah. Oke. Kita lanjutkan ke implikasi. Implikasi adalah pernyataan yang bersyarat yang menggunakan kata hubung jika titik-titik maka titik-titik. Nah, misalkan P dan Q adalah pernyataan maka simbol implikasinya seperti ini. P, nah tanda panah Q. Itu bacanya jika P maka Q. Ya, ini bacanya seperti ini. Ada banyak, cuma kita biasanya menggunakan jika P maka Q. Nah, ini tabel kebenarannya. Nah, kalian perhatikan yang berbeda sendiri yang mana? Kolom keberapa? Baris keberapa? Baris keberapa yang berbeda? Baris ke-2. Nah, berarti gimana nih kesimpulannya? Suatu implikasi bernilai
salah jika apa? Pernyataan yang pertama bernilai benar dan pernyataan yang kedua bernilai salah. Udah, berarti tadi tambah satu lagi rumus implikasinya. Yuk dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. Suatu implikasi bernilai salah jika pernyataan yang pernyataan yang pertama bernilai benar dan pernyataan yang kedua bernilai salah. Oke, ada yang masih ingat konjungsi? Konjungsi itu jika bernilai 2. Konjungsi, suatu konjungsi bernilai Benar jika benar pernyataan bernilai benar. Disjungsi. Konjungsi itu yang dua-duanya salah. Konjungsi bernilai salah jika kedua pernyataan bernilai salah. Iya, salah. Nah, ini contohnya. Gampang lah contohnya, tentukan nilai kebenaran. Nilai kebenaran. Nah, jika ada hewan berkaki 4, maka ayam berkaki 4. Ada hewan. Ini dimisalkan, ini misal ya. Ada hewan berkaki 4 itu dengan benar, ayam berkaki 4 dengan salah. Maka pernyataannya bernilai salah karena pernyataan yang pertama benar, pernyataan yang kedua salah. Sekemampuan diri, 1 tentukan nah ini tentukan nilai kebenarannya dari konsekuen dari pernyataan jika X sama dengan 5 maka X kuadrat plus. Coba ditentukan nilai kebenarannya. Kira-kira ini benar enggak kalau X sama dengan 5 maka ini lebih besar dari 10? Benar. 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat 25 ya, 25 ditambah 10 35 dikurangi 1 34. Apakah lebih besar dari 10? Ya. Iya, benar. Oke. Ya. Nah, sekarang ini nanti iya. Ini nanti kalian kerjakan, nanti kirim di kolom komentar. Ini aja. Ini saja, silakan di screenshot ya. Masih ada 5 menit. Implikasi. Implikasi adalah pernyataan majemuk yang dibentuk dari 2 pernyataan dengan kata hubung titik-titik jika dan hanya jika titik-titik-titik. Wah, kok angel teman ya. Nah, tabel kebenarannya seperti ini. Suatu biimplikasi bernilai benar jika apa? Bernilai benar jika apa? Suatu Nilai yang sama. Iya, jika keduanya bernilai sama. Kalau benar dengan benar, nilainya benar. Salah dengan salah, benar ya. Suatu biimplikasi bernilai benar jika kedua pernyataan bernilai sama. Oke. Ini contohnya. Tentukan nilai kebenaran dari kalimat 5 lebih kecil 1 jika dan hanya jika 3 kuadrat lebih besar dari 9. 5 kurangi 1 salah. 3 kuadrat lebih besar dari 9 salah. Maka nilai kebenaran dari kalimat di atas adalah benar. Yuk, sekarang nomor 1. Tentukan nilai kebenaran dari Bandung ibu kota Jawa Barat jika dan hanya jika 5 kuadrat dikurangi 5 lebih besar dari 0. Bandung ibu kota Jawa Barat, nilai kebenarannya apa? Benar. Iya, Bu. 5 kuadrat dikurangi 5 lebih besar dari 0? Benar. Benar. Benar dengan benar? Benar. Oke. Nah, sekarang ini nanti dikerjakan, kemudian dikirim di kolom komentar. Ya. Gitu ya. Oke. Materi hari ini sampai dengan sini. Semoga kalian tetap semangat.
Ya, yuk foto lagi yuk. Ibu lagi senang foto nih. Sekarang kita tulis tambah November lagi, ya kan? Kemudian kode barangnya kok misalnya B. Ini ditulis, oke. Kemudian keterangannya pas saja juga. Oke, silahkan diaktifkan kameranya. Nah, yuk cepet. Tetap. Gitu loh, yuk. Tetap. Yang lain mana nih? Ayo yang lain. Kursinya di sebelah kiri ibu masih kosong. Oke. Depan ibu masih kosong? Iya, sudah ada. Nanti bisa lihat, kamu mungkin tidak bisa lihat ya tampilannya seperti apa ya. Pengen lihat ya tampilannya sebentar. Nah, sudah tampil. Kamu ada duduk di mana? Duduk di mana? Ternyata saya di sebelahnya ibu. Ya, yuk tangannya gimana nih? Ini jurusan MM biasanya ada simbol-simbol sendiri gimana? Kayak gini lagi? M gimana? Gini M. Angel lemah, udah lah nggak apa-apa yuk. Yuk pada hitungan ketiga. Ya, pada hitungan ketiga. Saya foto 1, 2, 3. Cheese. Oke. Saya kirim di grup. Oke, itu saja pertemuan. Semoga kalian tetap semangat dan salam sehat. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. See you. Terima kasih, See you. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.